Hai, I'm Arini. Pernah nggak ya kamu merasa sebenarnya kamu mampu ya, tapi setiap kali kesempatan datang ya justru kamu sendiri yang mundur ya? Bukan karena nggak bisa ya, bukan karena nggak siap ya, tapi karena ada suara kecil di dalam diri yang berkata ya nanti saja, belum waktunya, takut salah, takut dianggap terlalu menonjol ya. Kalau beberapa kalimat itu terasa dekat ya, mungkin kamu memang sedang berada di fase hidup yang sama dengan banyak pemilik sio kelinci bulan ini ya. Dan menariknya ya, tantangan terbesar Agustus ya bukan datang dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri ya. Aku waktu membaca bagian ini ya, jujur ya, aku cukup lama berhenti ya, tapi karena ternyata ya banyak orang mengira kelembutan selalu berarti mengalah ya. Padahal ya, itu dua hal yang berbeda ya. Orang yang lembut belum tentu harus terus mengorbankan dirinya ya. Orang yang baik belum tentu harus selalu berkata iya. Dan orang yang menjaga hubungan ya belum tentu harus selalu diam ya. Menurutku ya, ini pelajaran terbesar bulan ini ya. Kamu pernah merasa seperti itu juga? Kadang ya kita terlalu sibuk menjaga perasaan semua orang ya, sampai lupa bertanya ya, sebenarnya aku sendiri baik-baik aja nggak? Yang menariknya ya, Agustus membawa kesempatannya, tapi kesempatan itu datang dengan cara yang cukup unik ya, bukan berupa keberuntungan yang jatuh dari langit ya, melainkan keberanian untuk mulai terlihat ya. Kalau selama ini kamu lebih nyaman bekerja diam-diam ya, bulan ini hidup seperti berkata ya, coba sekarang tunjukkan hasilnya. Kalau selama ini kamu lebih suka mendukung orang lain ya, bulan ini ya giliran kamu mengambil ruangmu sendiri ya. Dan menurutku ya, ini bukan soal menjadi lebih hebat ya, ini soal berhenti menyembunyikan dirimu sendiri ya. Pernah nggak ya kamu membuat sesuatu yang sebenarnya bagus ya, tapi akhirnya tidak pernah dipublikasikan ya? Atau kamu punya ide ya, tapi terus menunggu sampai semuanya sempurna ya? Kalau iya ya, mungkin inilah saatnya mulai mengambil satu langkah kecil ya, bukan 10 langkah ya, satu saja ya, karena seringkali hidup itu berubah ya. Bukan karena lompatan besar ya, tapi karena keberanian mengambil langkah pertama ya. Tetapi ya, ada satu hal yang menurutku jauh lebih penting ya, semakin besar kesempatan ya, semakin besar energi yang keluar ya, dan disinilah banyak kelinci sering lupa ya. Mereka pandai memperhatikan orang lain ya, pandai membantu ya, pandai bertanggung jawab ya, tetapi sering lupa memperhatikan dirinya sendiri ya, sampai akhirnya ya, tubuh mulai berbicara ya, tidur mulai berantakan ya, pikiran tak mau berhenti ya, emosi lebih sensitif, lelah, padahal pekerjaan belum tentu banyak ya. Kalau kamu sedang merasakan itu ya, jangan langsung menyalahkan dirimu ya. Mungkin ya itu bukan tanda kamu lemah ya, mungkin tubuhmu sedang berkata ya, aku butuh istirahat. Dan menurutku ya, mendengarkan tubuh adalah bentuk keberanian juga ya, bukan kemalasannya. Kamu setuju? Ada lagi yang membuatku tersenyum ketika membaca ibu ini ya, ternyata menjaga kedamaian tidak selalu berarti menghindari konflik ya. Kadang ya, kedamaian justru muncul karena kita berani membuat batas ya, berani berkata ya, aku tidak bisa ya, aku butuh waktu ya, aku kurang setuju ya, dengan cara yang tetap baik ya, karena batasan bukan membuat orang menjauh ya, batasan yang sehat ya justru membuat hubungan bertambah lebih lama ya. Dan menurutku ya, ini pelajaran yang bukan hanya berguna untuk bulan Agustus ya, tetapi untuk hidup secara keseluruhannya. Nah, yang baru kita bicarakan ini ya sebenarnya masih gambaran besarnya aja. Di e-book yang kutulis ya, aku menuliskan jauh lebih rinci ya, bagaimana irama energi setiap minggu ya, kapan waktu yang lebih baik mengambil keputusan, bagaimana kondisi karir ya, keuangan, hubungan, kesehatan, sampai langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan sepanjang bulan ya. Karena setiap bagian saling berkaitan ya, dan menurutku akan jauh lebih mudah dipahami kalau dibaca sebagai satu perjalanan utuh ya. Sekarang ya, kalau kamu berkenan ya, aku ingin menemani kamu sebentar ya, nggak sampai 2 menit ya. Tarik napas perlahan dan lalu hembuskan ya. Sekali lagi, tarik napas dan lepaskan perlahan ya. Sekarang, coba rasakan apa yang paling berat kamu bawa hari ini. Tidak usah dicari, tidak usah dipaksa ya, biarkan saja muncul sendiri ya. Mungkin rasa lelah, mungkin kecewa, mungkin takut, atau mungkin perasaan bahwa selama ini kamu harus kuat terus ya. Kalau perasaan itu sudah muncul ya, tidak apa-apa ya, kamu tidak perlu mengusirnya.
Tidak perlu malu, tidak perlu menghakimi diri sendiri ya, karena setiap manusia ya pernah lelah ya. Sekarang ya, coba tanyakan pelan-pelan pada dirimu ya sendiri ya, bisakah aku mengizinkan perasaan ini ada hanya untuk saat ini? Dan kalau aku mau ya, bisakah aku melepaskannya sedikit saja ya, tidak harus semuanya. Tarik nafas dan hembuskan perlahan ya. Sekarang ya, karena ada ruang yang mulai terbuka ya, mari kita isi ruang itu ya dengan sesuatu yang mungkin sudah lama tidak kamu katakan kepada dirimu sendiri ya. Pelan-pelan saja ya, tidak usah terburu-buru ya. Hari ini aku memilih percaya pada diriku sendiri. Aku tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Aku boleh berkata tidak tanpa merasa bersalah. Aku boleh menunjukkan hasil kerjaku tanpa takut dianggap terlalu menonjol. Aku boleh beristirahat ya, karena beristirahat bukan berarti menyerah. Dan mulai hari ini, aku memilih berjalan dengan tenang, bukan terburu-buru. Karena aku percaya setiap langkah kecil tetap membawaku maju. Tarik nafas sekali lagi, rasakan ketenangan itu memenuhi dadamu ya, lalu hembuskan perlahan. Semoga ada sedikit ruang yang terasa lebih lega ya, sedikit lebih ringan dan sedikit lebih damai ya. Mungkin di awal tadi ya, kamu merasa masalahmu adalah kurang percaya diri ya, atau merasa belum siap ya. Tapi setelah kita berbincang sampai di sini ya, mudah-mudahan kamu mulai melihat sesuatu ya. Bisa jadi yang selama ini kurang bukan kemampuanmu ya, melainkan izin dari dirimu sendiri untuk bersinar ya. Dan menurutku ya, itulah pelajaran terbesar Syot Kelinci di bulan Agustus ya. Belajar terlihat tanpa kehilangan kelembutan. Belajar membuat batas ya tanpa kehilangan kasih sayang ya. Dan belajar merawat diri ya tanpa merasa bersalah ya. Kalau kamu ingin menemani perjalananmu sepanjang Agustus dengan lebih lengkap, lebih rinci, dan lebih personal, semua sudah aku tuliskan di e-book ya. Semua tulisan itu bisa menjadi teman yang menemanimu menjalani setiap langkah ya, bukan sekedar menjadi ramalan untuk dibaca lalu dilupakan ya. Aku Arini ya, dan jika kamu juga seorang pembelajar yang penasaran dengan kehidupannya, yang percaya bahwa setiap peristiwa selalu membawa pelajaran ya, dan setiap perjalanan selalu membawa makna ya, ramalan Syot Kelinci Agustus 2026 ini salah satu tulisan yang sudah aku siapkan untuk menemani perjalananmu ya. Kamu bisa menemukannya melalui tautan di deskripsi ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Salam hangat untuk teman-teman semua dan sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.